Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Halijah dengan NIM 231100600076. Di sini saya akan mempresentasikan sistem akhir penunjang keputusan yang sudah saya rancang, yaitu dengan judul Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Penerimaan Beasiswa Menggunakan Metode SAW. Untuk latar belakang, dalam proses pemilihan penerimaan beasiswa di perguruan tinggi, pihak institusi harus mempertimbangkan berbagai kriteria seperti nilai akademik, kondisi ekonomi mahasiswa, serta jumlah tanggungan orang tua. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara manual seringkali memerlukan waktu yang lama dan berpotensi menimbulkan subjektivitas, terutama ketika jumlah calon penerima cukup banyak. Selain itu, perbedaan penilaian antar pengambil keputusan dapat menyebabkan hasil seleksi yang kurang konsisten. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu proses pengambilan keputusan secara objektif, terstruktur, dan berdasarkan perhitungan yang jelas. Sistem penunjang keputusan hadir sebagai solusi untuk membantu menentukan penerima beasiswa berdasarkan kriteria akademik dan non-akademik secara sistematis. Rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam mini proyek ini adalah yang pertama yaitu bagaimana merancang sistem penunjang keputusan untuk menentukan penerima beasiswa. Yang kedua yaitu metode pengambilan keputusan apa yang tepat digunakan dalam sistem tersebut. Yang ketiga yaitu bagaimana sistem dapat menampilkan hasil keputusan berupa peringkat calon penerima beasiswa. Tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama ada tujuan. Yang pertama yaitu merancang sistem penunjang keputusan untuk membantu proses pemilihan penerima beasiswa. Yang kedua, mengimplementasikan metode Simple Additive Weighting atau SAW sebagai metode pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu menghasilkan peringkat calon penerima beasiswa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Manfaatnya bagi pengguna sistem dapat membantu proses seleksi beasiswa menjadi lebih cepat dan objektif. Bagi pengembang, penelitian ini menjadi sarana penerapan teori sistem penunjang keputusan ke dalam bentuk sistem nyata. Dan bagi institusi, sistem dapat dijadikan sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang lebih terstruktur dan transparan. Selanjutnya yaitu poin batasan masalah. Yang pertama yaitu data yang digunakan merupakan data sampel. Yang kedua, kriteria yang digunakan dibatasi pada kriteria utama. Yang ketiga yaitu metode pengambilan keputusan yang digunakan adalah metode SAW. Yang keempat yaitu sistem yang dibuat bersifat sederhana dan bertujuan sebagai mini proyek pembelajaran. Konsep dasar sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat semi terstruktur. Sistem ini tidak menggantikan peran pengambil keputusan, tetapi memberikan rekomendasi keputusan berdasarkan data dan metode yang digunakan. SPK memanfaatkan data, model, dan antarmuka pengguna untuk menghasilkan informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan secara objektif dan sistematis. Komponen sistem penunjang keputusan yaitu ada yang pertama ada database yang digunakan untuk menyimpan data yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan seperti data mahasiswa, kriteria, dan nilai penilaian. Yang kedua yaitu model base berisi metode pengambilan keputusan yang digunakan dalam sistem. Pada penelitian ini model yang digunakan adalah metode SAW. Terus yang ketiga yaitu knowledge base atau menyimpan aturan atau pengetahuan pendukung yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Ada yang terakhir yaitu user interface, merupakan tampilan sistem yang digunakan pengguna untuk memasukkan data dan melihat hasil keputusan. Metode pengambilan keputusan Simple Additive Weighting atau SAW. Metode SAW adalah salah satu metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan jumlah kriteria.
Metode ini bekerja dengan cara menjumlahkan nilai setiap alternatif yang telah dikalikan dengan bobot kriteria. Metode SAW dipilih karena memiliki konsep perhitungan yang sederhana, mudah dipahami, serta cocok digunakan untuk permasalahan pemilihan penerima beasiswa yang melibatkan banyak kriteria. Penelitian terdahulu dan kerangka pikir konseptual. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, metode Simple Additive Weighting atau SAW telah banyak digunakan dalam sistem penunjang keputusan untuk membantu proses seleksi dan pemeringkatan alternatif. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode SAW mampu menghasilkan keputusan yang objektif dan dan konsisten berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Hasil penelitian terdahulu tersebut menjadi dasar dalam pemilihan metode SAW pada mini proyek ini, khususnya untuk kasus pemilihan penerima beasiswa. Kerangka pikir konseptual menggambarkan alur kerja sistem penunjang keputusan yang dibangun pada mini proyek ini. Inputnya ada data mahasiswa, kriteria, dan bobot. Proses perhitungan menggunakan metode SAW, outputnya peringkat dan rekomendasi penerima beasiswa. Metodologi pengembangan sistem yang digunakan dalam pembangunan sistem penunjang keputusan pemilihan penerima beasiswa ini adalah metode waterfall. Metode waterfall dipilih karena memiliki tahapan yang jelas dan terstruktur, sehingga sesuai untuk pengembangan sistem SPK berskala kecil dengan kebutuhan yang sudah ditentukan. Tahapan metode waterfall yang diterapkan pada proyek ini adalah yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua yaitu perancangan sistem, yang ketiga implementasi sistem, yang keempat pengujian sistem, dan yang terakhir adalah evaluasi sistem. Desain arsitektur penunjang keputusan. Yang pertama itu ada database yang berfungsi untuk menyimpan data mahasiswa, data kriteria, bobot kriteria, serta hasil perhitungan keputusan. Yang kedua yaitu model manajemen sistem, berisi model pengambilan keputusan yang digunakan yaitu metode SAW. Model ini melakukan proses normalisasi nilai, pembobotan, dan perankingan alternatif. Yang ketiga yaitu user interface, merupakan antarmuka yang digunakan pengguna untuk melakukan input data dan melihat hasil keputusan penerima beasiswa. Untuk use case dan diagram activity-nya, untuk use case sendiri aktornya itu adalah admin, jadi meliputi mengelola data mahasiswa, mengelola data kriteria dan bobot, melakukan proses perhitungan SAW, dan melihat hasil perankingan penerima beasiswa. Untuk activity diagramnya sendiri yaitu dimulai dari admin memasukkan data mahasiswa dan kriteria, lalu sistem akan melakukan proses normalisasi data. Setelah itu menghitung nilai preferensi menggunakan metode SAW, dan terakhir sistem akan menampilkan peringkat penerima beasiswa. Ini untuk ERD-nya. Dan untuk poin selanjutnya yaitu perancangan model sistem penunjang keputusan. Model sistem penunjang keputusan yang digunakan dalam proyek ini adalah metode SAW. Rumus metode SAW adalah nilai preferensi dihitung menggunakan rumus V sama dengan C1 dikali W1 plus C2 dikali W2 plus C3 dikali W3. Keterangannya, nilai C1, C2, dan C3 merupakan nilai kriteria yang sudah dinormalisasi. Bobot W1, W2, dan W3 adalah tingkat kepentingan setiap kriteria. Dan V itu adalah hasil penilaian mahasiswa atau nilai akhir. Normalisasi nilai, kriteria benefit, nilai dibagi nilai maksimum. Dan untuk kriteria cost, nilai minimum dibagi nilai. Hasil perhitungan nilai preferensi digunakan untuk menentukan peringkat alternatif penerima beasiswa. Nah, contoh perhitungan manual dari metode yang dipilih atau metode SAW. Di sini saya memiliki data alternatif, ada 3 data.
yang memiliki kode A1, A2, dan A3, yaitu untuk Andi, Budi, dan Citra. Nah, setelah saya memiliki data tersebut, data alternatifnya, kita akan menentukan kriteria dan bobotnya. Jadi di sini saya menggunakan 3 kriteria, yaitu ada C1 untuk nilai akademik, C2 untuk penghasilan orang tua, dan C3 jumlah tanggungan. Untuk atributnya sendiri, untuk nilai akademik itu benefit, penghasilan orang tua itu cost, dan jumlah tanggungan itu benefit. Dan bobotnya untuk nilai akademik itu 0,40, untuk nilai penghasilan orang tua itu 0,30, dan jumlah tanggungan juga sama 0,30. Nah, di sini saya memiliki tabel nilai awal. Andi itu C1-nya 85, C2 3 juta, dan C3 itu tanggungan atau jumlah tanggungannya 3. Ada Budi juga, C1-nya 90, C2-nya 4 juta, dan C3-nya 2. Untuk Citra, C1-nya 88, C2-nya 2.500.000, dan C3-nya 4. Kita normalisasikan gitu nilainya. Nah, untuk C1 atau benefit itu maksimalnya kita tentukan kita tentukan adalah 90. Terus untuk C2-nya yang cost minimal adalah 2.500.000, dan C3-nya itu maksimalnya di 4. Jadi cara hitungnya itu adalah yang tadi, untuk yang cost untuk yang benefit itu nilai dibagi nilai maksimum, dan untuk yang cost nilai minimum dibagi nilai. Nah, untuk C1 merupakan nilai benefit. Jadi ini data yang Andi tadi. Jadi C1 itu kan 85. Nah, 85 dibagi nilai maksimal dari C1 yaitu 90. Hasilnya itu 0,94. Dan untuk C2 itu adalah nilai minimal atau nilai minimum dibagi nilai. Jadi C2 milik Andi itu kan tadi 3 juta ya. Nah, jadi di sini nilai minimumnya itu 2.500.000. 2.500.000 dibagi 3 juta, maka hasilnya itu adalah 0,83. Dan untuk C3 itu merupakan nilai benefit. Jadi nilai dibagi nilai maksimum. Nah, nilai C3 Andi itu tadi adalah 3. Jadi 3 dibagi 4, maka hasilnya adalah 0,75. Begitupun yang lainnya ya, jadi caranya itu sama. Nah, setelah kita normalisasi nilai, kita masukkan ke rumus yang tadi. Jadi kita akan mencari nilai akhirnya atau nilai frekuensinya. Jadi untuk rumusnya tadi itu adalah V sama dengan C1 dikali W1 plus C2 dikali W2 plus C3 dikali W3. Nah, di sini hanya menampilkan hasilnya. Jadi untuk perhitungannya sendiri itu adalah C1 dikali W1 katanya. Jadi C1 dikali W1 itu C1 adalah merupakan nilai yang sudah dinormalisasi. Jadi misalnya C1 Andi adalah 0,94, W1-nya itu adalah nilai bobot dari C1 dari kriteria tersebut. Tadi kan udah ya, C1 itu adalah 0,40. Jadi 0,94 dikali 0,40 gitu. Nah, terus yang kedua C2-nya 0,83 dikali 0,30. Dan yang ketiga itu ada C3-nya 0,75 dikali 0,30 juga bobotnya. Nah, nanti setelah sudah ada hasilnya, maka ditambahkan hasil dari C1 dikali W1 ditambah C2 dikali W2 ditambah C3 dikali W3. Maka hasil akhirnya itu adalah 0,85 untuk yang Andi. Untuk yang Budi 0,74 dan untuk yang Citra 0,99, maaf. Jadi sistem akan otomatis memberikan peringkat. Jadi yang peringkat pertama itu adalah Citra dengan nilai 0,99,
Peringkat kedua itu Andi dengan 0,85 dan peringkat 3 itu Budi dengan nilai 0,74 gitu. Dan ini untuk implementasinya. Jadi di sini ada halaman input data mahasiswa. Nah, ini untuk halaman implementasi hasilnya di sini saya memang mencoba menggunakan data yang tadi kita hitung manual. Jadi saya membandingkan gitu antara sistem dengan perhitungan manual apakah sama atau tidak gitu, dan ternyata hasilnya itu sama ya teman-teman. Jadi di sini halaman input itu ada halaman inputnya adalah nama mahasiswa, nilai akademik, penghasilan orang tua, dan jumlah tanggungan. Nah, setelah kita menyimpan dan menghitung, jadi nanti si sistem itu akan otomatis meranking. Jadi apa ya? Yang pertama itu misalnya Citra, jadi dia langsung naik ke atas sekalipun kita memasukkan datanya itu di terakhir gitu. Poin selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi sistem penunjang keputusan pemilihan penerima beasiswa menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibangun mampu membantu proses pengambilan keputusan secara objektif dan sistematis. Metode SAW dapat diterapkan dengan baik dalam menentukan peringkat calon penerima beasiswa berdasarkan kriteria nilai akademik, penghasilan orang tua, dan jumlah tanggungan. Hasil perhitungan sistem menunjukkan kesesuaian dengan perhitungan manual, sehingga sistem dinilai akurat dan layak digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan sistem yang dibangun, terdapat beberapa saran untuk pengembangan selanjutnya, yaitu yang pertama, menambahkan jumlah kriteria penilaian agar hasil keputusan lebih komprehensif. Terus yang kedua yaitu mengembangkan sistem agar dapat diakses secara online atau berbasis mobile. Yang ketiga yaitu menambahkan fitur validasi data untuk meningkatkan keakuratan hasil keputusan. Dan yang terakhir yaitu mengintegrasikan sistem dengan database akademik kampus agar data dapat diperbarui secara otomatis. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.